Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 365-368. Li Fugui berkata tanpa ampun, "Kamu tidak bisa menyelamatkan orang jika kamu melakukan ini. Jika kamu terus seperti ini, dia benar-benar akan dihancurkan sampai mati olehmu." Qin Gang memarahi dengan marah dan berkata, "Apa yang kamu ketahui tentang menunggang kuda? Jangan menunjuk, ada lakukan apa yang kamu bisa." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu keluar, aku akan mengajarimu hari ini apa artinya menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan pasien." Qin Gang tertawa marah, sisi gelap di hatinya pecah, dan dia hanya mengambil kesempatan untuk menyingkir. Dia mencibir di dalam hatinya, pasien ini sebenarnya telah dijatuhi hukuman mati olehnya. Bukankah Li Fugui ingin mengambil selesai? Jadi biarkan dia merasakan kritik orang lain dan disingkirkan oleh teman-temannya, perasaan dipukuli dan dimarahi oleh anggota keluarga pasien. Qin Gang dapat yakin bahwa pasien ini tidak akan pernah bangun lagi. Di seluruh kabin, anggota tim inspeksi memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang mengira Li Fugui meminta masalah, yang sangat tidak bijaksana, sementara yang lain merasa bahwa apa yang dikatakan Li Fugui murni mencari kematian. Hanya sedikit orang yang mengira Li Fugui benar-benar dapat menyelamatkan nyawa orang. Lagi pula, semua orang adalah seorang dokter, dan betapa kritisnya situasi sekarang dapat dibayangkan dengan jari kaki mereka. Lebih banyak anggota merasa bahwa Li Fugui bertindak terlalu agresif. Tetapi justru itulah yang terjadi. Diperkirakan Li Fugui akan membayar harga atas kecerobohannya nanti. Adapun pramugari dan penumpang lainnya, mereka menahan napas dan sangat gugup. Terutama seorang gadis muda yang berpakaian modis dan sangat avant-garde menatap Li Fugui dengan sepasang mata besar berair. Jelas bahwa lelaki tua yang jatuh ke tanah itu adalah kerabatnya. Li Fugui pertama-tama mengeluarkan jarum perak dan menusuk dahi lelaki tua itu tanpa ragu. Qin Gang mencibir dan berkata, "Kapan saatnya menusuk titik akupuntur dengan jarum emas? Dikatakan bahwa dukun menyakiti orang. Saya telah melihatnya hari ini." Tanpa mengangkat kepalanya, Li Fugui berkata dengan ringan, "Memang, siapapun itu dukun akan segera dibunuh, bisa terungkap." Setelah mengatakan ini, Li Fugui memegang pergelangan tangan lelaki tua itu, dan meletakkan dua jari di pergelangan tangan lelaki tua itu. Qin Gang berkata dengan sinis, "Apa yang kamu lakukan? Merasakan denyut nadi? Konyol, izinkan saya memberitahu Anda, jika orang ini meninggal, Anda akan memikul tanggung jawab terbesar." Li Fugui mentransfer vitalitas di tubuhnya ke tubuh lelaki tua itu. Di dalam tubuh, dia membalas dan berkata, "Sebagai seorang dokter, meskipun saya tahu risikonya sangat tinggi, saya tetap bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkan orang. Adapun Anda, orang seperti Anda, apalagi keterampilan medismu biasa-biasa saja, bahkan jika kamu apa gunanya keterampilan medis yang baik untuk orang biasa." Kata-kata ini bergema di benak banyak orang, terutama penumpang lainnya. Sebenarnya, banyak masalah telah dijelaskan. Qin Gang berteriak dengan marah, "Jangan menaruh emas di wajahmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu menyelamatkan orang terlebih dahulu, lalu membual tentang dirimu sendiri. Dengan cara ini kamu bisa terlihat lebih nyata." "Diam," kata Qin Gang. Wajah lelaki tua itu sangat marah, dan dia menegur putranya dengan keras. Dia menemukan bahwa Qin Gang memang dimanjakan olehnya, sehingga dia berpikiran sempit. Dia akan membalas, dia tidak membedakan antara publik dan pribadi, dan dia tidak membedakan yang benar dari yang salah. Yang terpenting, Tuan Qin juga menyadari bahwa ada juga masalah besar dengan etika medis Qin Gang. Tindakan Qin Gang sebelumnya mungkin disembunyikan dari orang lain, tetapi Tuan Qin mengetahui segala macam alasan dengan jelas. Jika ini terus berlanjut, papan nama keluarga Qin mungkin akan dihancurkan oleh generasi berikutnya dari keluarga Qin. Qin Gang menahan amarahnya, tetapi dia tidak berani menentang ayahnya secara terbuka.
jadi dia hanya bisa berbisik, "Ayah, saya tidak melakukan kesalahan apapun," Tuan Qin berkata dengan tajam. "Oke, berhenti bicara. Turun dari pesawat, aku akan menjagamu lagi." Setelah terbang begitu lama, semangat Tuan Qin sedikit lelah, dan dengan begitu banyak orang yang menonton di pesawat, dia adalah pria yang sangat tradisional, dan dia juga suka ide untuk tidak menunjukkan keburukan keluarganya. Jadi wajar saja dia akan meninggalkannya untuk sementara waktu. Qin Gang marah dan sedih pada saat yang sama. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan, tetapi lelaki tua itu sudah mengatakannya, jadi tentu saja dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar batuk-batuk-batuk yang lemah. Seluruh kabin sepi pada awalnya. Segera setelah itu, tepuk tangan meriah terdengar pada saat bersamaan. Tepuk tangan meluncur di kabin seperti air pasang. Kakek gadis muda itu tidak tahan lagi, bergegas dan jatuh menimpa kakeknya. Qin Gang tercengang, dan bergumam, "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Pada saat seperti itu, tentu saja tidak ada yang akan mempertimbangkan aktivitas psikologis Qin Gang lagi. Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Orang tua itu benar, jangan menekannya, biarkan orang tua itu mengambil nafas dulu." Gadis muda yang mengenakan topi runcing itu berseru ketika mendengar ini. Merah tiba-tiba, dia segera bangkit, tidak berani menatap mata Li Fugui, tetapi menatap kakeknya dari dekat. Meskipun lelaki tua itu baru saja bangun, dia juga tahu apa yang baru saja terjadi. Dia menarik napas panjang, lalu berkata dengan senyum masam, "Ini adalah masalah lamaku. Seharusnya teman kecil ini yang menyelamatkan lelaki tua itu. Terima kasih. Jika tanpa Anda, saya khawatir saya akan pergi ke barat sekarang." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Itu benar. Mengapa? Lelaki tua itu juga terlibat dalam pengobatan." Lelaki tua itu sedikit mengangguk, wajahnya sudah cerah, dan dia terlihat jauh lebih baik. Dia mengangguk dan berkata, "Saya dari Qingzhou Kota, dan kota Qingzhou adalah pusat nasional untuk menanam dan mengolah bahan obat tradisional Tiongkok. Jadi selama Anda berasal dari kota Qingzhou, 9 dari 10 terkait dengan bahan obat." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Itu kebetulan. Dia adalah anggota kelompok riset pengobatan tradisional Cina kota Jiangnan, dan kali ini dia akan pergi ke kota Qingzhou untuk menyelidiki bahan obat." Pria tua itu berdiri dengan dukungan cucunya dan pramugari, lalu menatap Li Fugui dan berkata dengan lembut, "Teman saya, jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menambahkan informasi kontak ke cucu saya, sehingga ketika Anda tiba di kota Qingzhou, jika Anda memerlukan bantuan, Anda dapat menghubungi kami." Muda dan cantik gadis yang mengenakan topi memuncak mengeluarkan ponsel dengan casing ponsel berwarna merah muda. Dengan malu-malu berkata, "Saudaraku, Anda dapat menambahkan WeChat saya." "WeChat, apa itu?" Li Fugui tertegun. Pramugari di sekitar menutupi mulut mereka dan tertawa, mengira Li Fugui benar-benar lucu. Gadis muda dan cantik itu berkedip dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak mengetahuinya? Aku bisa mengajarimu." Li Fugui menyerahkan ponselnya kepada gadis cantik itu. Gadis cantik itu membantu Li Fugui mengunduh perangkat lunak ponsel, lalu menjelaskan kepada Li Fugui cara menggunakannya dengan suara lembut. Adegan ini langsung membuat Qin Gang, yang diabaikan oleh orang lain di kerumunan, meledak dengan amarah. Dia tidak percaya bahwa keterampilan medis Li Fugui yang luar biasa yang menyelamatkan nyawa. Ini pasti karena Li Fugui mengambil alih kreditnya, jadi dia berhasil menyelamatkan orang itu. Penuh kebencian, jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan bertahan selama beberapa menit lagi. Jika saya bertahan selama beberapa menit lagi, sekarang saya menikmati perhatian seperti ini, menjemput gadis di depan umum, dan dirayu oleh gadis cantik, itu akan menjadi Qin Gang. Namun, tidak ada jika dalam hidup, tidak ada penyesalan bahwa obat dapat diminum. Tentu saja, Qin Gang juga dapat berdiri sekarang dan mengatakan bahwa dia juga memiliki pujian. Tetapi bahkan jika Qin Gang memiliki keberanian, dia tidak memiliki rasa malu. Lagi pula, jika Anda benar-benar ingin melakukan hal seperti itu,
diperkirakan mata lebih dari 200 orang di seluruh kelas ekonomi dapat membunuhnya. Kak, ini selesai? Ini aku. Apakah kamu ingat? Gadis muda dan cantik itu mengembalikan telepon ke Li Fugui dengan suara yang jelas dan menyenangkan. Li Fugui mengangguk dan berkata, aku sudah mengingatnya. Pada saat ini, pesawat tiba-tiba menabrak. Li Fugui secara refleks memeluk gadis muda dan cantik itu, dan mendukung lelaki tua itu dengan tangan lainnya. Pengumuman pesawat juga berbunyi, penumpang yang terhormat, pesawat dipengaruhi oleh arus udara yang kuat. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda dan tetap di kursi Anda. Jangan khawatir. Pramugari di sebelahnya juga berkata, oke. Sekarang silakan kembali ke kursi Anda dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kemudian dia mulai membimbing para penumpang untuk duduk di kursi mereka sendiri. Dan Li Fugui menyuruh pria tua dan gadis cantik itu ke kursi mereka, dan kemudian kembali ke kursinya sendiri. Untungnya, turbulensi hanya berlangsung sesaat, dan kemudian pesawat kembali normal. Ini pertama kalinya Li Fugui terbang, dan dia benar-benar kaget barusan, berpikir bahwa dia tidak beruntung, dan bahwa dia akan mengalami kecelakaan udara untuk pertama kalinya di pesawat. Tepat ketika Li Fugui memiliki alarm palsu, ponselnya bergetar. Li Fugui mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu baru saja diunduh sebuah pesan muncul di WeChat. Kakak, kamu baik-baik saja? Li Fugui hanya memiliki satu kontak di WeChat-nya, jadi tidak diragukan lagi bahwa pesan ini dikirim oleh gadis cantik tadi. Li Fugui baru saja akan membalas pesan ketika Xiao Rongrong dan Su Qing melihat teleponnya. Kakak, TSK, apakah Tuan punya adik perempuan? Xiao Rongrong bertanya dengan penuh minat. Su Qing mendengus dingin, dan berkata, aku benar-benar tidak bisa mengubah sifatku sebagai orang cabul. Li Fugui sedikit bersalah, dan buru-buru menjelaskan, kalian salah paham. Ini benar-benar adik perempuan, cucu dari pasien barusan, mereka berdua dari penduduk kota Qingzhou. Ding dong, pada saat ini, pesan kedua muncul di WeChat. Saudaraku, mengapa kamu tidak membalasku? Apakah aku melakukan kesalahan, atau apakah kamu sedang sibuk? Li Fugui tersenyum canggung, jadi dia mengangkat teleponnya dan menjawab, aku sedang sibuk sekarang. Lagi pula, ditatap oleh dua wanita cantik Xiao Rongrong dan Su Qing. Jika Li Fugui tidak menjawab, bukankah itu akan menjadi rasa bersalah? Berita tentang gadis muda dan cantik itu muncul lagi dalam sekejap. Kak, terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Keterampilan medismu luar biasa. Jauh lebih baik daripada dokter dukun tadi. Jika bukan karenamu, sesuatu akan telah terjadi pada kakek saya. Kesombongan di hati Li Fugui sangat puas. Bahkan jika Qin Gang ada di sisinya, dia mungkin harus menunjukkan pesan ini kepada pihak lain dengan cara yang jahat, untuk merangsang pihak lain. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Li Fugui menolak untuk mendengarkan dan mengirim pesan balasan. Ini semua masalah usaha kecil. Adalah tugas dokter kita untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Saya dapat membantu saudara saya. Li Fugui tersenyum centil, hanya merasa bahwa gaya melukis gadis muda dan cantik ini sama sekali berbeda dari penampilannya. Sebelum Li Fugui dapat menjawab, pesan itu muncul lagi, kakak, apakah kamu punya pacar? Li Fugui mengintip Xiao Rongrong dan Su Qing. Melihat bahwa mereka tidak lagi menatapnya, dia menjawab, kenapa apakah kamu menanyakan ini? Muda dan cantik itu mengetik dan berkata, aku hanya ingin tahu. Li Fugui tidak menjawab, untungnya, tidak ada pesan baru yang muncul di telepon, yang membuat Li Fugui menghela nafas lega. Terjepit di antara Xiao Rongrong dan Su Qing, Li Fugui benar-benar tidak berani bersikap sombong. Dan selain itu, Li Fugui tidak tertarik untuk menipu perasaan gadis kecil itu. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara di pinggiran kota Qingzhou 2 jam kemudian. Li Fugui dan yang lainnya meninggalkan kabin dengan tertib, dan ketika mereka tiba di ruang terbuka di bawah, mereka melihat banyak orang sudah menyambut mereka. Pada saat yang sama, ponsel Li Fugui sering berdering, ding dong, dan satu demi satu pesan muncul.
Semua berita ini datang dari gadis yang murni dan cantik itu. Baru pada saat itulah Li Fugui menyadari bahwa bukan pihak lain yang tidak mengirim pesan, tetapi pesawat lepas landas lagi dan memasuki kondisi jelajah. Jaringan menjadi lebih buruk, atau ada internet, jadi saya tidak bisa melanjutkan obrolan. Orang-orang ini di sini untuk menjemput tuannya, kata Xiao Rongrong tiba-tiba. Hah, Li Fugui tertegun. Dia mendongak, ternyata benar. Kali ini beberapa pramugari telah menyapa seorang pria yang terlihat seperti seorang pemimpin. Halo? Halo? Kamu adalah seorang dokter dari kota Jiangnan, kan? Apakah kamu menyembuhkan penumpang yang tiba-tiba jatuh sakit di pesawat, pria? Yang tampak seperti seorang pemimpin itu memandang Li Fugui dengan ramah. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Iya, ini aku." Pemimpin segera meraih tangan Li Fugui dengan antusias, menjabatnya dengan kuat, dan berkata berulang kali, "Oh, kawan, kamu adalah pahlawan. Kami di lapangan sudah tahu betapa berbahayanya itu. Jika bukan karena Anda, penerbangan ini akan menjadi kecelakaan besar. Atas nama bandara dan perusahaan, saya berterima kasih." Li Fugui tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, saya seorang dokter, adalah pekerjaan saya, dan saya percaya bahwa setiap dokter dan kolega saya tidak akan berpangku tangan ketika mereka melihat situasi seperti itu. Bahkan jika saya tidak bertindak dalam situasi itu, orang lain akan melakukannya." Foto bersama, pemimpin tertarik untuk mengambil gambar, dan Li Fugui telah mendengarnya. Jadi dia segera menyetujui proposal pihak lain, dan menunjukkan senyum lebar di bawah kamera beberapa reporter. Banyak turis yang dikelilingi pinggiran, membicarakannya. Usai berfoto, beberapa reporter bergegas mewawancarai Li Fugui. Li Fugui mendorong Tuan Qin keluar dan memperkenalkannya, "Tuan Qin adalah kepala tim inspeksi kami. Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu Anda ketahui, Anda dapat bertanya kepada pemimpin kami." Qin Gang sangat iri, cemburu dan benci. Dia berharap dialah yang akan menghadapi hal seperti itu. Butuh sekitar 10 menit untuk menyelesaikan masalah, tetapi Li Fugui masih diminta untuk meninggalkan informasi kontaknya, dan mungkin ada wawancara lanjutan. Tuan Qin berkata dengan senyum hangat, "Dr. Li, Anda, saya tahu Anda tidak suka menjadi pusat perhatian, tetapi Anda harus menjadi orang yang menjadi pusat perhatian. Bagaimana Anda bisa menggunakan tulang tua saya sebagai perisai?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya hanya melakukan sedikit usaha. Apa yang saya katakan tadi bukan hanya dengan santai, saya mengatakan apa yang saya katakan dari hati." Anggota lain dari tim inspeksi mendengar kalimat ini, mereka semua tertawa dengan itikat baik. Mungkin ada kecemburuan dan masam sebelumnya, tetapi kata-kata Li Fugui membuat sebagian besar emosi ini hilang. Kemunafikan, Qin Gang mengutuk secara diam-diam. Tuan Qin memimpin semua orang meninggalkan bandara dengan kendaraan khusus untuk menemui mereka, dan tiba di sebuah hotel di pusat kota Qinzhou 1 jam kemudian. Li Fugui melihat bahwa hotel sudah penuh dengan orang yang datang dan pergi, dan menilai dari temperamen para tamu yang datang dan keluar, kebanyakan dari mereka adalah pekerja medis. Jelas, kota Qinzhou telah menarik sebagian besar praktisi di negara ini. Hari datang. Setelah menyelesaikan prosedur check-in, Li Fugui kembali ke kamarnya. Tetapi tidak lama kemudian, dia diberitahu bahwa Tuan Qin meminta semua orang berkumpul di lobi untuk rapat singkat. Li Fugui tidak punya pilihan selain kembali ke lobi lagi. Ketika dia tiba, sebagian besar orang di resimen telah datang. Agar tidak menempati ruang, semua orang berkerumun di sudut. Setelah semua orang tiba, Tuan Qin menjelaskan aturan perjalanan. Setelah mendengarkan Li Fugui, dia menemukan bahwa grup inspeksi ini benar-benar mandiri dan lebih bebas daripada grup turis. Singkatnya, mereka dapat bergerak bebas selama periode waktu ini. Jika Anda menemui masalah, Anda dapat menghubungi Ten Qin, ketua kelompok. Nyatanya, Li Fugui sudah tahu dari mulut Xiao Rongrong bahwa kota Qinzhou telah secara khusus mengadakan konferensi perdagangan jamu Tiongkok untuk kelompok inspeksi medis dari seluruh negeri. Selain pemerintah daerah,
Penyelenggara juga menyertakan pedagang bahan obat utama di kota Qingzhou. Diperkirakan akan ada banyak pesanan besar dalam beberapa hari terakhir, dan meskipun semua orang di tim inspeksi berasal dari kota Jiangnan, unitnya berbeda, dan rumah sakit serta wilayah tempat mereka berada juga berbeda, jadi wajar saja, tidak mungkin semuanya berjalan beriringan. Li Fugui juga senang dan santai. Awalnya dia berencana untuk bergerak bebas, dan yang dia inginkan hanyalah kuota delegasi, karena hanya anggota delegasi yang berhak mengikuti konferensi inti pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah Li Fugui kembali ke kamar, dia menemukan Xiao Rongrong sudah menunggu di dalam. "Mengapa kamu di sini?" Jantung Li Fugui berdetak kencang, dan dia bertanya dengan sadar. Xiao Rongrong menjilat bibirnya, terkikik, dan berkata, "Tuan, apakah ini berarti keluarga budak tidak diterima? Jika Tuan tidak menyambut keluarga budak juga bisa pergi." Li Fugui terbatuk datar, dan dia secara alami enggan membiarkan Xiao Rongrong pergi seperti ini, dan segera, Li Fugui berpura-pura serius dan bertanya, "Bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi eliksir? Ini lebih canggih dan ketat." Xiao Rongrong tersenyum menawan, dan berkata dengan suara lembut, "Tuan, jangan khawatir, saya sudah mendapat surat undangan untuk konferensi eliksir." Oh. Li Fugui sangat gembira, atau pertemuan ramuan ini. Xiao Rongrong mengedipkan matanya yang indah, lalu mengangkat jarinya yang ramping, dan perlahan mengeluarkan 2 lembar kertas berlapis emas dari tambalan putih besar di dadanya. Li Fugui menebak bahwa ini adalah surat undangan untuk konferensi ramuan, jadi dia ingin naik dan merebutnya. Namun, apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah Xiao Rongrong melambaikan tangannya dan menyembunyikan surat undangan berlapis emas di belakang punggungnya. Lalu dia tersenyum malas, membuka bibir merahnya, dan berkata, "Jika Tuan menciumku, aku akan patuh ambil surat undangan ini dengan kedua tangan ini." Wanita ini, Li Fugui terengah-engah. Dia tidak peduli dengan surat undangan itu, dia bergegas mendekat, menekan Xiao Rongrong di bawahnya, dan tidak bisa, jangan menunggu untuk merobek pakaian Xiao Rongrong. Tidak lama kemudian, terjadilah engahan berlebihan yang membuat darah orang mendidih. Beberapa jam kemudian, angin berhenti menghujani ruangan. Di tempat tidur besar berukuran 1,8 meter, Xiao Rongrong berbaring di pelukan Li Fugui, jari-jarinya yang putih dan ramping menggambar lingkaran di dada Li Fugui. Mata Li Fugui tertuju pada surat undangan perunggu di tangannya. Tidak ada yang tercetak di atasnya, tapi Li Fugui bisa mencium aroma yang kuat. Apakah ini surat undangan untuk konferensi eliksir? Li Fugui merasa terlalu mudah untuk datang ke sini. Namun, dari sini, Li Fugui menduga bahwa konferensi eliksir seharusnya tidak membatasi identitas orang-orang yang datang ke konferensi. Bagaimanapun, konferensi eliksir pada dasarnya adalah konferensi perdagangan bahan obat kelas atas. Karena ini adalah konferensi perdagangan, tentu saja membutuhkan banyak pembeli dan penjual. Sekarang surat undangan konferensi obat mujarab telah diterima. Li Fugui tidak perlu khawatir tentang apapun, selama dia menghadiri konferensi pengobatan Tiongkok berikutnya dengan ketenangan pikiran dan menunggu dengan sabar. Xiao Rongrong mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Tuan, ketika konferensi pengobatan tradisional Tiongkok dimulai, keluarga budak tidak akan dapat mengikuti tuannya, agar tidak menimbulkan masalah bagi tuannya, apalagi sekarang itu bahan obat master disediakan, keluarga budak tidak perlu berpartisipasi dalam acara tingkat rendah ini sekarang, pertemuan obat di akhir pertemuan. Baiklah, kamu bisa melakukannya sendiri, lakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu harus memperhatikan keselamatan." Li Fugui memperingatkan. Xiao Rongrong terkikik, mencium wajah Li Fugui dengan bibir merah penuh, lalu berdiri dari tempat tidur, berpakaian anggun, dan meninggalkan ruangan dengan anggun. Begitu Xiao Rongrong pergi, Li Fugui merasakan kehilangan di hatinya. Tapi segera, Li Fugui menggelengkan kepalanya, mengusir perasaan ini dari hatinya,
karena dia tahu bahwa efek pesona Xiao Rongrong yang mempengaruhinya. Li Fugui tidak berniat untuk berjalan-jalan, bagaimanapun, dia tidak akrab dengan kota Qingzhou, dan tidak perlu untuk itu. Jadi Li Fugui mengeluarkan ponselnya, dan hendak menelepon Li Xiuling, Gao Yunru, dan Ning Jing. Setelah beberapa panggilan telepon, sudah 2 jam kemudian. Sekarang sudah malam, Li Fugui pergi mandi lagi, dan setelah kembali ke tempat tidur, dia bermain dengan ponselnya. Saat ini, ponsel Li Fugui mengeluarkan suara ding-dong lagi. Li Fugui segera mendongak, kemudian Li Fugui mengetahui bahwa itu adalah pesan dari gadis murni dan cantik di pesawat. "Saudaraku, apakah kamu sudah tidur?" Li Fugui menjawab, "Belum." "Saudaraku, apakah kamu akan menghadiri upacara pembukaan konferensi pengobatan Tiongkok besok?" "Seharusnya, hebat. Aku juga akan menemani kakekku besok, berpartisipasi. Bisakah aku melihatmu kalau begitu?" "Seharusnya ada banyak orang, aku tidak yakin." "Kakak, mengapa kamu begitu kedinginan?" "Dingin tinggi." "Apa artinya dingin tinggi?" "Oh, itu ketidakpedulian, kakak. Apakah kamu di sini untuk membeli bahan obat? Jika kamu ingin membeli bahan obat, keluargaku menjual bahan obat. Jika kamu membutuhkannya, saya bisa memberitahu kakek saya." "Saya di sini untuk menjual bahan obat." "Ah, saudara, apakah Anda juga di sini untuk menjual bahan obat?" "Kamu akan tahu besok. Sudah larut, tidurlah." Li Fugui baru saja mengatakan saya merasa sedikit tidak bisa dijelaskan. Bukannya dia curiga gadis muda dan cantik itu punya motif tersembunyi. Hanya saja pihak lain terlalu antusias, dan kata-kata ini sepertinya mencari sesuatu untuk dikatakan. Li Fugui tidak terbiasa berbicara omong kosong dengan orang lain. Jadi setelah mengatakan ini, dia meletakkan teleponnya, menutup matanya dan pergi tidur. Pada saat yang sama, di villa kelas atas di kota Qingzhou, Yu Jianjia sedang berbaring di tempat tidur, kakinya dengan kaos kaki putih terangkat, tetapi wajahnya penuh amarah dan ketidakpuasan. Gadis cantik lain di sebelahnya berkata sambil tersenyum, "Jianjia, apakah ini saudara laki-laki yang baru saja kamu temui hari ini? Kurasa dia tidak ingin banyak bicara denganmu." Yu Jianjia menatap dan berkata, "Omong kosong, dia pasti lelah setelah menerbangkan pesawat sepanjang hari. Jadi dia pergi tidur dulu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya besok. Kamu pasti akan menyukainya." "Tidak, kamu tidak mau. Aku menyukainya." Gadis cantik lainnya melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak suka orang yang lebih tua dariku. Dan menurutku kamu hanya impulsif. Dan kamu akan tahu dalam beberapa hari orang ini tidak sebaik yang Anda pikirkan. Oke. Temui dia besok. Kamu akan mengubah sudut pandangmu." Yu Jianjia memegang telepon dengan wajah dia menjadi menantikannya lagi. Dia memikirkannya, tetapi dia terkikik. "Sudah berakhir, sudah berakhir. Jianjia, bukankah itu karena seseorang menundukkan kepalamu?" Gadis cantik lainnya menatap Yu Jianjia dengan ekspresi terkejut. Yu Jianjia segera melempar bantal di tangannya dan berkata, "Persetan, kamu baru saja diturunkan. Oke, aku akan tidur. Bagaimana jika besok aku tidur larut dan kulitku tidak akan baik? Cepat bangun dan kembali ke kamarmu." Gadis cantik lainnya berkata sambil tersenyum, "Tidak, aku akan tidur denganmu hari ini." Segera, 2 gadis cantik seumuran mulai berkelahi di tempat tidur, dan mereka senang antara ventilasi, ruangan penuh kecemerlangan. Keesokan harinya, Li Fugui bangun pagi-pagi. Ini hampir menjadi kebiasaan, tidak peduli seberapa larut Li Fugui tidur malam sebelumnya, dia akan bangun tepat waktu keesokan paginya. Li Fugui telah menerima sertifikat anggota tim inspeksi dari Tuan Qin kemarin, yang sebenarnya adalah kancing kecil yang dibuat khusus, lebih besar dari. Dengan tombol kecil ini, Anda dapat pergi ke upacara pembukaan konferensi pengobatan Tiongkok hari ini. Li Fugui tidak melakukan apa-apa. Setelah meninggalkan ruangan, dia menemukan Su Qing lagi, sarapan di hotel, lalu keluar, menuju pusat konferensi tidak jauh. Saat ini,
Sebagian besar tamu di hotel juga sudah bangun, dan tujuan mereka pada dasarnya sama dengan Lee Fugui. Mereka semua menuju ruang konferensi, dan mereka jelas sama dengan Lee Fugui. Mereka semua ada di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi pengobatan Cina. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Lee Fugui dan Su Qing tiba di pintu masuk utama sebuah bangunan besar. Saat ini banyak orang yang mengantri untuk masuk, dan ada lorong khusus VIP di sampingnya, namun hanya sesekali orang yang lewat. Setelah sekitar 10 menit, Lee Fugui dan Su Qing memasuki pusat konferensi. Ruang di dalamnya lebih besar dari yang terlihat, dan strukturnya mirip dengan bioskop, tetapi lebih besar dari bioskop. Saat ini sudah penuh dengan orang, dan suara berisik membuat telinga orang berdengung. Lee Fugui dan Su Qing secara acak menemukan tempat duduk dan duduk. Mendengarkan diskusi di sekitar mereka tidak diragukan lagi bahwa mereka yang dapat datang ke konferensi pengobatan Tiongkok hari ini pada dasarnya adalah orang-orang dari lingkaran yang sama, jadi sama, bersama, menjadi banyak topik, dan bahkan orang asing pun bisa mengobrol. Hei, saudaraku, bahan obat apa yang akan kamu beli? Di sebelah Lee Fugui, seorang pria parubaya botak tersenyum menjijikkan, menatap Lee Fugui, dan berinisiatif untuk berbicara. Bagaimana denganmu? Lee Fugui tidak datang untuk membeli bahan obat, tetapi untuk menjualnya, jadi dia balik bertanya. Pria botak itu tersenyum dan berkata, apakah Anda perlu bertanya, di seluruh kota Qingzhou, hanya 4 perusahaan Wang Xiwei yang memiliki bahan obat terbaik, dan mereka juga yang terbaik di negara ini. Lihat, ada begitu banyak orang di sini. Siapa yang tidak mau membelinya? Beli bahan obat dari 4 perusahaan ini. Lee Fugui mengikuti kata-katanya dan berkata, begitu banyak orang ingin membelinya, jadi kebanyakan orang mungkin tidak bisa membelinya. Pria botak itu menggosok kepalanya yang botak dan berkata dengan emosi, itu pasti. Jadi kami dokter kecil dan rumah sakit kecil hanya bisa melihat orang lain makan daging, dan kemudian melihat apakah kami bisa minum sup atau sesuatu. Mata Fugui berkilat. Dan dia tiba-tiba bertanya, lalu jika saya ingin menjual bahan obat, bisakah konferensi menjual bahan obat? Hah? Anda ingin menjual bahan obat, jangan bercanda. Apakah kamu tidak tahu bahwa pemasok bahan obat pada konferensi pengobatan Tiongkok ini semuanya adalah keluarga besar lokal di Qingzhou? Lee Fugui mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah? Orang luar lainnya diizinkan? Pria botak parubaya menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, tetapi kondisinya keras dan ada banyak batasan, kecuali jika bahan obat Anda dapat dikenali oleh salah satu dari 4 keluarga besar di kota Qingzhou. Jika tidak, sulit. Lee Fugui mengerti dalam bahasanya hati, ini mungkin warna perlindungan regional. Terus terang, konferensi ini diselenggarakan oleh kota Qingzhou. Jika orang lain diizinkan untuk menjual bahan obat, bukankah akan menghabiskan uang mereka sendiri untuk menikahi pakaian orang lain? Bahkan orang bodoh pun mungkin tidak akan melakukan ini. Lee Fugui segera sedikit khawatir. Dia tidak mengenal satupun dari 4 keluarga besar di Qingzhou. Akan sulit untuk mengenalnya. Dia bertanya dengan enggan. Apakah tidak ada cara lain selain mendapatkan persetujuan dari orang-orang besar ini? Keluarga, pria botak parubaya itu berkata tanpa berpikir, tentu saja ada cara. Pernahkah Anda melihat platform di tengah? Selama Anda berkulit tebal dan tidak takut menyinggung orang lain, Anda juga bisa bergegas, bersambung.